Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan. Pimpin kami, urapin kami, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya semakin hari semakin kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu, semakin didapatin menjadi orang kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya, biar Engkau sendiri yang beracara, biar Engkau sendiri yang pimpin, biar Engkau sendiri yang tuntun dan bawa hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala hal. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau buat sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Pimpin, urapi dengan cara-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar, sekalipun agak telat, tadi saya tunggu sampai jam 8, tapi ternyata belum dibuka, mungkin ada misunderstanding, is okay, tidak apa-apa. Tapi kita mesti belajar hari ini untuk mengerti semakin hari harusnya hidup kita ini semakin diubahkan, semakin bisa mengendalikan diri dalam segala hal, semakin bisa menguasai diri dalam segala hal. Di situasi buruk sekalipun kita harus bisa bersikap tenang, bisa bersikap seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi kebanyakan kita di situasi yang buruk, situasi yang jelek, kita malah biasanya bereaksi yang bertentangan dengan firman, dan ujungnya kita malah ketemu problem dan masalah. Karena sejatinya kekristenan kita itu teruji ketika kita ini sedang berada di posisi yang tidak enak, di situasi yang tidak enak, di keadaan yang tidak enak. Respon hati kita itu seperti apa di hadapan Tuhan? Kita ini mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita memberi hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, bertindak, berpikir seperti yang Tuhan mau, atau malah sebaliknya. Nah, itu tergantung bagaimana kita ini menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Kristus. Harusnya semakin hari kita semakin memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Banyak orang ketika berada di posisi yang sulit, berada di posisi yang tidak enak, mengalami tekanan, himpitan, dan persoalan yang berat, reaksinya seringkali salah, responnya seringkali salah. Ketika ada orang memaki, orang menuduh, orang memperlakukan buruk, banyak orang berespon salah. Dan ternyata respon yang salah biasanya menimbulkan masalah di kemudian hari. Semua kekacauan, semua hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita, kita membangun hubungan dengan orang lain, kita membangun hubungan dengan sesama jemaat, membangun hubungan dengan siapapun orangnya. Kalau sikap hati kita ini tidak benar, respon kita nggak benar, biasanya justru malah menimbulkan masalah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu aslimu seperti apa, izinkan Tuhan membawamu dalam posisi yang sulit, posisi yang rumit, posisi yang susah sekali. Nanti akan kelihatan responmu itu seperti apa. Banyak orang gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang marah, gampang emosi, karena tidak bisa menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, tidak bisa memberi dirinya untuk dipimpin oleh kebenaran. Makanya Alkitab katakan kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita mengerti akan membuat kita ini bisa berpikir, bertindak tepat seperti yang firman nyatakan loh. Kenapa orang bertindak semaunya sendiri? Kenapa orang bertindak ngikutin apa yang dia mau, ngikutin anggapan yang dianggap baik, dan ujungnya malah kejebur persoalan dan masalah. Di Amsal 12 ayat yang ke-13, Amsal 12 ayat yang ke-13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Berapa banyak orang terjerat oleh pelanggaran bibirnya? Bisa karena masalah hukum, bisa masalah konflik dengan orang, bahkan karena kita nih sering ngomong jelek, ngomong kasar, ngomong nyakitin, ngomong lukain. Berapa banyak orang akhirnya kepahitan dan terluka dengan kehidupan kita. Ngomongnya hanya secepat kilat, ngomongnya hanya sebentar saja. Tapi orang yang mendengarkan perkataan-perkataan buruk itu bisa menjadi rema dalam hidupnya, dalam tanda kutip. Bisa teringat-ingat bahkan sampai kepahitan begitu rupa, dan susah dipulihkan gara-gara perkataan buruk loh. Banyak orang perkataannya bukan jadi berkat, tapi malah menjadi jerat.
Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Hati-hati dengan perkataan lidah bibirmu. Jangan gampang komentar buruk tentang orang lain. Kalau kita nggak ngerti hidupnya, kita nggak ngerti kesehariannya, kita nggak ngerti hubungannya dia dengan Tuhan, lebih baik kita nggak usah komentarin. Lebih baik kita diem. Lebih baik kita menaruh diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Lebih banyak pengkoreksi diri daripada komentar-komentar buruk tentang orang yang kita nggak kenal. Apalagi kalau sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan dan menyakitin. Lebih baik kita ini belajar mengkoreksi diri kita, bertobat dan berubah. Jangan sampai kita terjerat dengan pelanggaran bibir kita. Hati-hati itu. Karena Alkitab katakan apa yang kamu katakan itulah yang Tuhan akan lakukan. Ketika bangsa Israel isinya menggerutu, ngomel, ngeluh, ujungnya dia nggak masuk tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Karena Tuhan lakukan seperti apa yang kita katakan. Banyak orang terjerat dengan perkataannya. Hati-hati suami istri. Kalau kamu suka ngomong pedes, ngomong nyakitin, ngomong yang kasar, kamu perlu bertobat. Nanti pasanganmu terluka. Kalau terluka terus-terusan, suatu hari dia bisa kepahitan. Dan ujungnya kamu sendiri yang rugi. Hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai hari ini kita terjerat dengan pelanggaran bibir kita karena gampang ngomong sembarangan. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Bapak Ibu, selama kita jalan sama Tuhan, selama hati kita nempelnya sama Tuhan, Bapak Ibu sedang ngalamin apa? Persoalan seperti apa? Masalah yang berat seperti apapun, pasti ada jalan keluarnya. Alkitab katakan, sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang maut, tetapi tongkat dan gadamu akan menuntun aku, dibawa ke dalam lembah kekelaman. Di Mazmur 91 ada kengerian-kengerian itu, ada penyakit sampar dan lain sebagainya. Tetapi di ujungnya, Bapak Ibu meski tahu di Mazmur 23 bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita selama kita ini berjalan sesuai dengan ketepatan nilai. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukarannya karena memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan oleh karena buah perkataan. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Ternyata perkataan kita ini bisa mengenyangkan kita loh. Mengenyangkan dalam perkara jasmani bisa jadi karena mulut kita jadi berkat bagi banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan. Bahkan Bapak Ibu kalau membangun hubungan yang baik dengan orang, model bisnis pun engkau juga meski pakai perkataanmu yang baik. Kalau perkataanmu yang baik itu akan menjadikan perkataan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kamu pun akan diberkati. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Bisa dikenyangkan oleh perkara ilahi, perkara rohani, perkara yang Tuhan sediakan, berkat bisa mengenyangkan kita, atau malah sebaiknya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena perbuatan perkataan. Sekarang yang jadi malah salahnya, perkataan kita sering mengeluarkan apa? Hidup dan mati dikuasain lidah, siapa menggemakannya dia akan makan buahnya. Kitab Amsal di pasal yang lain. Hidup dan mati seseorang dikuasain oleh lidah bibirnya. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Mereka akan dikenyangkan dengan lidah bibirnya. Tergantung lidah bibir kita suka ngomong apa. Ngomong kebenaran firman Tuhan atau ngomong perkataan cacian yang merendahkan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kamu sukanya merendahkan orang lain, melihat sisi jelek orang lain, ngomongin kelemahannya, dan senang ketika kamu ngomongin, bangga bahkan ketika kamu ngomongin kelemahan orang lain, dapat dipastikan sikap hatimu itu busuk, jelek, jahat. Artinya engkau perlu bertobat hari ini. Tergantung hari ini keputusanmu seperti apa. Kalau kamu ingin dikenyangkan dengan kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan, jaga lidah bibirmu, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Makanya orang Kristen itu adalah orang yang harusnya menikmati berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Apalagi kalau disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya pasti Tuhan bikin berhasil dalam segala hal. Tuhan berjanji kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan mengurapin kita, Tuhan membawa hidup kita, dan Tuhan menyertai dalam segala situasi dan kondisi apapun. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan akan buat berhasil. Bahkan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada setiap musimnya, tidak pernah layu, tidak pernah kering, tapi menghasilkan buah, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini harusnya kita
Belajar mengkoreksi diri, menjaga lidah bibir kita dengan baik, mengendalikannya dengan baik. Perhatikan ya, setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Artinya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, suatu hari engkau sendiri akan tuai. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Di Amsal 12 ayat 15. Orang bodoh itu merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa bijaksana. Padahal itu menurut anggapannya sendiri. Dan kita kan nggak bisa hidup menurut asumsi kita sendiri. Kita ini harus hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Di pemandangan Tuhan kita ini seperti apa? Di pemandangan Tuhan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini benar apa tidak? Jalan yang kita tempuh itu benar apa enggak? Hidup kita ini sudah sesuai dengan tracknya Tuhan belum? Hidup kita ini sesuai dengan visinya Tuhan atau belum? Menggenapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita belum? Suatu hari kita akan didapati finish well, finish strong apa tidak? Nah, banyak orang punya rencana sendiri. Dia bertindak semaunya sendiri. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dianggap benar. Padahal belum tentu benar. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, Bapak Ibu. Banyak orang dikuasain emosi dan amarah. Ketika dia marah sekali, dia pikir marah itu adalah bijaksana. Itu benar menurut pandangannya sendiri. Bahkan ada orang yang teriak-teriak di tempat umum karena mengalami persoalan, histeris sampai maki-maki orang gitu. Menurut orang bodoh itu benar, tapi sebenarnya itu adalah kebodohan-kebodohan yang dianggap benar padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh lagi, ketika kita ditekan habis, kita diperlakukan buruk, kadang kita bereaksi, biasanya marah. Dan marah itu kita anggap benar karena kita membela diri kita. Apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar di hadapan Tuhan loh. Makanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ini harus sejalan dengan firman. Kalau tidak sejalan dengan firman, artinya kita benar menurut anggapan kita, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kita harus belajar memberi diri, menaklukkan diri, dan hidup kita harus sejalan dengan firman, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu benar menurut cara pandang Tuhan. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita itu benar menurut cara pandang Tuhan, bukan menurut cara pandang kita sendiri. Perhatikan, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Banyak orang lebih suka menasihatin, lebih banyak orang suka menegur, bahkan mengkoreksi orang lain. Tapi tidak semua orang suka ditegur, dinasihatin. Karena kalau udah dinasihat itu merasa dirinya terhina beberapa orang. Harga dirinya terluka. Dengerin baik-baik. Kalau kamu nggak mau terima nasihat, kamu akan menjadi orang bodoh loh. Semakin kita menerima nasihat dan didikan, kita ini akan semakin menjadi bijaksana. Ketika ada orang tegur saya karena saya bikin kesalahan, atau pasangan hidup saya nasihatin saya karena saya berlaku tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya nggak perlu marah, saya nggak perlu bereaksi konyol, saya nggak perlu membela diri. Dan kalau salah ya kita akuin salah, kita dengerin aja nasihatnya. Kalau kita salah, kita dengerin nasihatnya, kita berubah, kita menjadi bijaksana. Kalau kita benar tetap dinasihatin, anggap aja itu didikan yang akan memberikan pertambahan hikmat pengertian dalam diri kita. Justru banyak orang nggak suka dinasihatin, merasa tersinggung, merasa marah, merasa tersakitin, merasa terluka, merasa direndahkan, dan lain sebagainya. Tidak heran orang-orang seperti itu menjadi bebal. Tidak heran orang seperti itu tidak memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Menganggap apa yang selama ini dilakukan dan dikerjakan selalu benar. Padahal hanya memperbesar egonya, hawa nafsunya, dan amarahnya. Dan perhatikan orang-orang kayak begini ya. Orang-orang yang bodoh tadi, orang yang menganggap jalannya benar dan gak mau dengar nasihat, ketika dinasihatin di atas ayat 16-nya, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Orang gampang sakit hati dengar perkataan orang, misunderstanding, salah persepsi, apa yang dianggapnya benar dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud orang lain, akhirnya dia marah, tersinggung, sakit hati, kepahitan. Orang yang gampang sakit hati adalah orang yang bodoh. Makanya ayat ini ngomong seperti ini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Banyak orang
Kalau dinasihatin nggak mau didengar, nggak mau direnungkan. Tetapi perkataan buruk orang lain sering didengarkan sampai kepahitan. Itu yang kebalik-balik sebenarnya. Hari ini kita mesti belajar pakai hikmat. Kalau dengar nasihat, didikan yang baik, terima. Renungkan. Kamu dengar khotbah, renungkan dalam hatimu dan besok mulai praktek. Tapi kalau kamu dengar cemooh dari orang lain, cuekin aja. Nggak usah dengerin. Tapi banyak orang kan lebih seneng merenungkan cemooh daripada merenungkan perkataan firman Tuhan. Lebih banyak orang suka mengkoreksi orang lain daripada dengar nasihat yang bijaksana. Kalau sudah seperti itu, ujung kehidupan kita ini akan jadi trouble. Kita akan jadi pemarah, kita jadi orang emosian, kita menjadi orang yang gampang tersinggung, kita menjadi orang yang paling benar, paling melakukan segala sesuatu, padahal apa yang dilakukan, dikerjakan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk diubah semakin hari semakin sejalan dengan kebenaran firman. Semakin kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengendalian diri. Kita memiliki penguasaan diri. Sehingga orang bisa melihat manifestasi Kristus dalam kehidupan kita. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Mencerminkan Kristus yang manifestasi dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini koreksi dirimu sendiri, lihat sampai kedalaman batinmu. Dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu perbuat. Kalau kamu dengar nasihat, coba perhatikan reaksimu ketika mengalami tantangan, tekanan-tekanan yang berat. Lihat reaksimu seperti apa. Menunjukkan sesungguhnya kamu seperti apa di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana atau malah menjadi orang yang bodoh. Kalau engkau menjadi bijaksana, engkau akan terima semua didikan nasihat, semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Pasti Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan kok. Sekalipun kita diperlakukan buruk, sekalipun kita ketemu dengan orang yang kelakuannya jelek, jahat, busuk, tetapi selama sikap hati kita benar, rancangan si jahat atau apapun lah namanya itu bisa Tuhan ubahkan menjadi rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau respon kita salah, sikap kita salah, justru kita akan ketemu masalah. Hari ini kalau kamu gampang marah, gampang emosi, nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin, perlu bertobat dan berubah. Perlu menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau jadi orang yang gampang tersinggungan, kamu perlu menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar terima didikan, belajar terima masukan. Saya ini sangat-sangat welcome dengan semua teguran masukan. Selama itu bisa membangun saya menjadi lebih baik, saya akan terima dengan baik. Saya akan berusaha melakukannya. Saya mau didapati menjadi orang yang memiliki hati yang lembut, yang siap dibentuk diubah. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita ini seperti tanah liat di tangannya penjunan. Kita ini seperti tanah liat di tangannya tukang priok. Bayangin kalau tanah liat itu jelek, tanah liat itu kasar, tidak mau dibentuk, dia nggak akan jadi barang yang mulia loh. Makanya tanah liat itu nggak punya hak sebenarnya untuk ngomong, untuk protes. Dia jalanin apa yang penjunannya bentuk. Tukang tanah liatnya bentuk mau jadikan apa? Nurut saja. Tapi banyak orang ketika dibentuk oleh Tuhan lewat kejadian keadaan, reaksinya salah, responnya salah. Bukan ngalami promosi dan peninggian, justru ketemu problem dan masalah di kemudian hari. Coba Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Ibu ribut dengan orang, konflik dengan pasangan, ribut dengan tetangga, marah emosi dengan siapapun lah namanya. Coba, karena apa? Karena respon kita yang salah. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang terluka. Hari ini belajar loh menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kamu jadi orang yang gampang terlukaan, kamu susah dipromosi Tuhan, susah dibawa Tuhan mengalami perkara-perkara ilahi yang dahsyat dan dalam hidupmu. Memberi diri, menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar menaklukkan diri lewat situasi, lewat keadaan, lewat perkara-perkara yang kita alami. Kita mau berjalan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin powerful, semakin hari semakin dahsyat. Kita belajar firman seperti ini, sebenarnya firman ini akan ngurusin hatimu, akan membentuk hatimu kalau responmu benar. Akan membuat kamu mengerti kebenaran sehingga semua respon dan tindakanmu sejalan dengan firman. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau responmu dan tindakanmu bertentangan dengan firman,
Yang jelas, hidupmu akan tambah kacau. Kamu akan ketemu problem terus, kamu akan mengalami masalah terus. Hidupmu nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu, meski tahu bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan urusin hati kita, Tuhan bentuk kita supaya kita ini bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Manifestasinya dalam diri kita memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Sekarang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tenang dulu, jangan gegabah, jangan sembarangan, jangan sembrono, rileks dulu. Izinkan Tuhan mengkoreksi, menyelidikin sampai ke dalam batinmu, bertindak tepat sesuai dengan firman, dan Tuhan akan bawa engkau mengalami sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, yang gampang emosian, yang gampang marah hari ini, belajar mengendalikan diri. Mulut yang suka ngomong kasar, ngomong nyakitin, ngomong sembarangan, baru mikirnya belakangan dan banyak orang terluka. Belajar mengendalikan diri, belajar menguasai diri, belajar menaklukkan diri. Kita harus mengalami perubahan dari sesuatu yang buruk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini tembus sampai kedalaman batinmu dan mengubah pola pikirmu. Engkau hari ini diubahkan. Dan ketika engkau menghadapi masalah tekanan, kamu bisa bertindak tepat seperti yang firman katakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang-orang ini yang ikut ibadah online ini diberkatin Tuhan, dibawa ngalami perkara-perkara ilahi, dibawa ngalami perkara-perkara yang dasar dalam hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian bagi Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Ku percaya mujizat